Selamat siang teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di hari ini. Jadi di hari ini saya lagi main-main di bengkel sahabat kita yang ada di daerah Sukojo atau daerah mana ini ya? Ya daerah Sukojo Kalidoni. Jadi kita hari ini ngevlognya di sini dan main-main dan akan cerita-cerita bagaimana sih kegiatan mereka di sini, dan kita akan bongkar rahasia omset mereka berapa sih per minggu. Lanjut, ikutin terus vlog kita hari ini. Check it out. Kita coba akan tanya-tanya berapa sih omsetnya sehari, bisa sampai 1 juta atau lebih. Ikutin terus video ini sampai kelar. Oke, sekarang kita coba tanya-tanya dulu pada montir dan mekaniknya yang ada lagi kerja di sini. Lagi bongkar apa nih Mas Andi? Ini namanya Mas Andi ini teman-teman. Jadi lagi mau bongkar bagian mananya bongkar nih? Ini mau ngelamar. Mau lemar. Mau ngelamar dia soalnya 2 hari sekali. Oli udah habis. Oh, jadi makan oli 2 hari. Bukan makan oli lagi, minum oli sudah. Oh iya. Jadi mesti dibuka bagian mananya nih? Supaya teman-teman yang ingin belajar harus boleh. bagian mana yang mesti dibuka terlebih dahulu. Untuk pemula sih lebih baiknya enaknya tuh mesin turun. Mesin turun. Turun lebih leluasa, lebih enak lah. Oh, jadi dicopotin dulu mesinnya. Biar dari lepas dari rangka. Kalau ini ngambil cepetnya aja, jadi langsung bongkar di sini. Oke. Nah, itu salah satu trik dari Mas Andi. Jadi jika kalian ingin menurun atau membongkar bagian blok motor Honda Beat yang ada di depan kita sekarang ini teman-teman, kalian harus mencopot mesinnya agar kalian lebih leluasa. Itu menurut Mas Andi yang lagi kerja. Jadi beliau sambil kerja, kita sambil nanya-nanyain dulu nih Mas. Mas Andi ini udah berapa lama ini ikut Mas En nih? Kalau ikut Mas En sih, wah udah tahunan. Udah tahunan? Dari kecil apa dari bayi? Nah, jadi senangnya lu di bengkel ini seperti apa ini? Kenikmatannya atau hobinya seperti apa? Karena penghobi di otomotif, jadi yang kamu suka di bengkel ini bagian apanya nih? Bagian apa ya? Memang dari kecil sih sering otak-atik. Oh, memang dari kecil sering otak-atik. Otak-atik. Memang dari lahir udah hobi kayak gini ya, itu. Mungkin udah dalam kandungan. Oh, mungkin Gak tahu juga kalau ibu dulu ngidam kunci kan. Iya. Nah, bisa jadi tetelan kunci ya. Bisa jadi. Nah, jadi Mas Andi ini udah lama ikut Mas En dan beliau juga udah mahir dalam masalah perbengkelan, masalah otomotif dan atau masalah mesin. Kalian bisa tanya di Instagram beliau nanti atau Facebook beliau. Kalau kalian mau follow Instagram beliau, nanti saya akan taruh di bawah ini. Follow saja Instagramnya si Andi. Nah, ngomong-ngomong ini umurnya berapa sekarang nih? Umur masih 21. Masih 21. Wow, masih sangat muda bro. Umur 21. Udah pandai bongkar mesin dan udah pandai berkarya seperti beliau ini udah, wah boleh salut. Buat kalian boleh coba kalau kalian udah atau punya hobi seperti beliau, kalian seharusnya lebih bagus diasah kembali pengalaman kalian untuk di bidang otomotif teman-teman. Kita sekarang coba tanya sama bosnya dulu. Bosnya ada di dalam, seperti apa bosnya? Kalian ingin tahu wajahnya? Simak terus video ini. Oke, teman-teman. Jadi saya sekarang bersama Mas En. Nah, jadi cerita-cerita kita di hari ini, dan saya juga ingin belajar kepada beliau bagaimana sih bisa membuka usaha dari nol sampai bisa bertahan walaupun bengkel sekecil ini atau bengkel umum kaki lima seperti ini bisa mencapai omset 2 jutaan 1 minggu, Mas Bro. Sekarang kita coba tanya dulu sama beliau. Menurut Mas En itu seperti apa ketika kita ingin membuka bengkel ini, Mas Bro?
Yang jelas terutama kita kan punya hobi ya. Punya hobi pertama, yang kedua tuh kita punya niat yang jelas. Terus ada yang lain mas? Ya apa ya? Yang kedua tuh ya pengen kita ini kan buka usaha, gimana usaha kita tuh kan maju. Yang jelas ya kita harus hati-hati kan dalam mengelola uang. Karena yang kita dapatkan dari spare part apapun nggak banyak. Yang jelas kita harus tahu mana modal mana untung kan. Ya betul. Untuk ketahanan usaha, ya kita tentunya harus sabar. Harus sabar. Iya. Itu Itu kunci utama itu sabar, tekun. Insya Allah berhasil. Betul. Ya, Nah itu teman-teman, kuncinya sabar, tekun, insya Allah berhasil. Nah ngomong-ngomong masalah omset ini mas, kira-kira 1 minggu itu bisa mencapai berapa sih? kalau omset untuk sekarang ini ya dibilang banyak enggak, tapi ya cukup untuk kebutuhan. Dalam 1 minggu bisa mencapai 2-3 juta. Wow, men, 2-3 juta, bayangin. Bisa untuk gaji karyawannya jelas. Betul. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin kalian yang ingin punya rencana buka bengkel sendiri, dan bagi ini menurut saya buat kalian yang masih sekolah atau STM yang atau pecinta otomotif, kalian yang paling utama lakukanlah dari sekarang, jangan tunggu-tunggu sampai besok gitu. Karena beliau ini juga pengalaman di otomotifnya udah berapa lama nih mas? Kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun, wow. Udah lumayan lama nih mas bro. Nah Ya, jadi alhamdulillah. siapa tahu Kalau teman-teman. karat sudah hampir ngelontok ya. Iya. Nah jadi ngomong-ngomong, aslinya Palembang atau Jawa nih? Jawa mana nih mas? Kalau asli sih saya orang Indonesia yang sebenarnya. Indonesia. Indonesia sono. Emangnya kita di luar Indonesia. Nah jadi aslinya Jawa mana? Jawa Tengah. Kita aslinya orang Lampung. Jadi aslinya Lampung. Terus tinggal di Palembang udah berapa lama nih? Kalau di Palembang nih kisaran 25 tahunan. Oh, 25 tahun. Palembang. Tapi ya usahanya bukan cuma di sini awalnya kan. Jadi selain usaha bengkel, usahanya apa aja nih mas? Kalau boleh tahu nih. Yang bersangkut dengan bengkel ya jual beli motor. itu aja. Oh, yang jual beli motor. Oke, Kalau yang teman. lain gue rasa nggak usah disebut. Oke teman-teman, jadi Nggak ada kaitannya dengan bengkel gitu. beliau ini selain ngebengkel atau ngemontir, tapi beliau juga jual beli motor atau berdagang motor di sini. Nah jadi sambil jaga bengkel, sambil juga jual motor. Itu yang bikin besar yaitu dari motor. Itu biasanya sih. Dan saya juga ingin belajar dari beliau bagaimana caranya jual beli nanti. Kalau dari motor ini dibilang besar ya nggak juga, kecil ya nggak juga. Yang jelas besar modalnya. Ya alhamdulillah. Hanya untuk hiburan. Oke, nah jadi mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya nih mas, seandainya saya mau buka bengkel tapi saya belum punya modal besar misalnya, seperti apa kira-kira pendapat buat mereka nanti yang ingin memulai usaha bengkelnya gitu? Sebenarnya kalau kalian sudah punya bakatnya, walaupun nggak punya modal besar, sebenarnya sudah bisa buka. Intinya kalian itu sudah mumpuni untuk di otomotif. Walaupun hanya modal kunci, kalian udah bisa buka sebenarnya. Jadi yang paling utama itu keahlian dulu ya mas ya? Benar. Tuh, keahlian itu yang paling di itu teman-teman. Yang kedua tempat tuh urusan belakang karena kita nggak punya modal. Andai kata lu punya keahlian, lu buka di rumah saja mungkin dicari orang karena keahlian lu yang pintar gitu. Bukan begitu mas? Benar. Betul. Jadi walaupun kamu nggak punya tempat, tapi kamu punya keahlian, teman-teman kamu akan mencari kamu karena keahlian kamu gitu. Itu pesan dari salah satu video ini, pesan moral. Pesan moral. Oke, nah jadi
Ngomong-ngomong nih, ini tempatnya ngontrak apa punya sendiri nih, Mas? Kalau sementara ini masih ngontrak. Masih ngontrak. Ini per tahunnya berapa nih, Mas? Kalau di sini agak murah, kebetulan masih keluarga sendiri, jadi Oh. nggak mahal-mahal amat. Ya, alhamdulillah dengan modal saya yang minim saya bisa buka gitu aja. Oke, jadi tempatnya sederhana tapi omsetnya lumayan nih Mas Bro, lebih dari sederhana. Ketimbang kita kerja sama orang atau Betul. ketimbang kita kerja. Kalau kita punya keahlian untuk apa kalau nggak kita manfaatkan? Betul. Jadi kalau buat kalian yang punya keahlian ya lebih bagus dikembangkan gitu. Kalau kita sudah punya keahlian masih mau ikut orang terus ya kapan kita mau majunya sih? Gitu. Berarti betul. kalau kita ingin maju ya kita harus berinspirasi. Gimana? Harus bisa mencari pendapatan yang lebih. Gitu. Kalau ikut orang nggak mungkin bisa lebih ya tiap bulannya kayak gitu. Iya, betul. Kalau buka sendiri ya memang resiko ada sih. Namanya usaha itu tetap ada resiko. Berhasil atau enggak. Betul. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi untuk di video kali ini mudah-mudahan kalian termotivasi sama Mas En. Awalnya dulu buka nggak punya modal ya Mas ya? Kalau nggak Bener. salah Saya cuma modal kunci kok. modal kunci sama keahlian. Nah, gitu. Jadi buat kalian yang ingin buka usaha kecil jangan takut lah. Yang penting kalian punya kemauan, punya keahlian, itu saja udah cukup. Kalau masalah modal bisa nyusul, Iya. bener kan? Benar. Yang penting konsumennya ada dulu. Kalau konsumennya ada terus tiap minggunya, nanti tiap harinya ada. Nah, kalian tuh bisa memperbesar usaha kalian. Betul. Jadi untuk jual beli ini udah berapa lama nih Mas untuk jual beli motor? Kalau untuk jual beli motor baru 6 tahun. Baru 6 tahun, wow. Udah banyak tabungannya beliau ini walaupun Alhamdulillah. kelihatannya saja sederhana nih. Tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, istrinya pun di mana-mana. Saya beli tanah terus tiap hari ya. Bukan ya? Karungan ada. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya dan semoga terhibur juga dan semoga ada inovasi-inovasinya bagi kalian yang sudah nonton. Terima kasih banyak sudah nonton. Next time untuk video kita. Sampai jumpa. Dadah. Pada Salam masa satu kunci. salam satu kunci. Apa salam ini? Salam mekanik. Salam mekanik. Satu kunci. Oh, satu kunci. Kunci T Om ya. Iya, kunci T, bongkar motor orang. Oh. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari narkoba, jauhi kejahatan, lakukan kegiatan yang positif. Sampai jumpa pada video kami berikut.